Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah fa idza salaha salaha jasadahu kulluhu wa idza fasadat jasadahu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para pemirsa Khairunnas TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah pandemi wabah Covid-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khairunnas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah organ terpenting di dalam kehidupan kita semua. Secara fisiologi bahwa hati berfungsi menyalurkan oksigen ke dalam seluruh tubuh melalui peredaran darah. Kadang hati juga tempat bertumbuh segala macam perasaan. Boleh jadi hati itu merasa bergembira, berdetak lebih kencang manakala bertemu dengan seseorang yang kita rindukan, seseorang yang kita sayangi. Sebaliknya bahwa hati juga akan merasa sedih manakala bertemu dengan peristiwa yang duka dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedangkan menurut Islam bahwa hati atau disebut qalbu itu adalah pusat dari segala sesuatu perbuatan, yang sehingga manakala hati tersebut baik, maka perbuatan itu juga akan menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila hati itu buruk, maka perbuatannya pun akan menjadi buruk. Sehingga berhati-hatilah dengan hati. Jangan sampai hati kita tercemari penyakit-penyakit hati. Hadirin wal hadirat, pemirsa Khairunnas TV rahimakumullah. Ada beberapa hal yang dapat meracuni hati kita semua. Yang pertama yaitu adalah terlalu banyak berbicara. Orang yang banyak berbicara tentu akan banyak salahnya. Sehingga orang yang banyak salah berbicara itu akan mengurangi waroknya. Ketika warok itu tidak ada pada diri seseorang, maka dia akan jalan menuju surga itu akan menjadi sempit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik, aw liyasmut atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua agar kita senantiasa memberikan perkataan yang bermanfaat. Dan apabila yang diucapkan, yang disampaikan itu tidak bermanfaat, sebaiknya kita memilih untuk diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada lawan jenis, kepada para sahabat yang lainnya, senantiasa berkata dengan sopan santun, berkata dengan baik,
tidak ada perkataan yang menimbulkan menyakiti orang lain, tidak ada kata yang membuat menjadi fitnah, provokator dan lain sebagainya. Maka dari itu, salamatul insan min hifdil lisan. Selamatnya manusia itu salah satunya adalah menjaga lisannya. Banyak sekali pertikaian di masyarakat terjadi dikarenakan memang lisannya tidak dapat dijaga. Oleh karena itu, kita dalam keadaan sedang berpuasa, maka sebaiknya menjaga lisan kita agar apa yang kita ucapkan itu bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita sampaikan itu bisa menjadikan pahala bagi kita semua. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bih, falaisa hajata lillahi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Malam yada qaula zur, tidak akan diterima perkataan yang dusta dan perbuatan yang dusta. Falaisa hajata lillahi, maka Allah tidak membutuhkan dari puasa seseorang menahan rasa lapar dan menahan rasa haus seseorang. Dari sinilah maka bisa dikatakan sebuah sia-sia manakala seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun berkata yang kotor, berkata yang tidak baik, sehingga hilanglah amalan pahala puasa baginya. Hadirin wal hadirat, pemirsa Khairun Nas TV rahimakumullah. Yang kedua, perkara yang dapat meracuni hati kita yaitu adalah banyaknya makan. Orang yang banyak makan tentu akan banyak kenyang, sehingga akan berakibat malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perut kita bukanlah tempat yang harus dimasuki segala sesuatu. Sehingga sebaiknya perut kita itu dibagi menjadi 3 ruang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk bernapas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kalian semua apa-apa yang ada di bumi itu yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada seluruh manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Secara agama halal, secara medis baik. Halal tapi tidak baik, sebaiknya ditinggalkan. Apa yang halal tapi tidak baik? Misalnya mengkonsumsi seblak level 5, level 6 dan sebagainya, sehingga mengakibatkan pencernaan tidak berfungsi dengan baik. Atau memakan jengkol dan lain sebagainya yang berlebihan, sehingga akan mengakibatkan pencernaan tidak baik. Halal secara agama, boleh secara agama, namun tidak baik secara medis. Maka itu juga harus kita tinggalkan. Maka kalau kita sekarang terkena wabah COVID-19, sebagaimana menurut berita bersumber dari daerah Wuhan,
Tiongkok, Cina, yang sebagian besar warganya senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan modern menurut mereka, sop kelelawar, daging ular, sop kalajengking dan sebagainya, tentu hal yang wajar manakala kemudian itu menjadi sebuah sumber malapetaka timbulnya wabah COVID-19. Karena jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa agar kita mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Itulah yang harus kita perhatikan selaku hamba Allah yang beriman, untuk mengkonsumsi segala makanan yang harus diperhatikan tersebut. Maka ketika kita dalam keadaan berpuasa, ya, maka ketika bertemu dengan saat-saat kebahagiaan, saat-saat ketika berbuka puasa, maka kita juga harus memperhatikan hal-hal yang dikonsumsi oleh kita. Jangan sampai ketika beduk maghrib kemudian langsung wajibu walima watuko, ya. Surabi 3, kemudian gorengan 5, kopi sate kol langsung dimasukkan, yang itu. Maka itu tidak baik bagi kita untuk dikonsumsi. Sekali lagi, bahwa di dalam perut kita bukanlah hal yang harus diisi oleh segala macam. Kita harus membagi perut ini dengan sepertiga makan, sepertiga air, sepertiga untuk udara. Hadirin wal hadirat, pemirsa Harunas TV rahimakumullah. Kemudian hal-hal yang berikutnya yang dapat meracuni hati kita semua, yaitu diantaranya adalah bergaul dengan orang-orang yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian semua dengan orang-orang yang benar. Disinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa mempunyai sahabat-sahabat yang benar, sahabat-sahabat yang soleh, bukan berteman dengan sahabat-sahabat yang buruk ataupun berteman dengan sahabat-sahabat yang jahat. Karena kita ketahui bahwa agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Buruknya teman akan mempengaruhi kepada buruknya karakter seseorang. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum may yukhalilu." Seorang itu tergantung atas agama temannya. Falyanzur ahadukum, maka lihatlah oleh salah satu kalian semua orang yang besertanya. Karakter teman yang jahat tentunya akan mewariskan juga karakter yang jahat. Seperti halnya apabila kita mendekati tukang penjual minyak wangi, maka kita akan terbawa wangi. Begitu pula apabila kita berteman dengan misalnya tukang terasi, maka kita akan terbawa bau terasi. Itulah sebuah ibarat. Maka kita harus perhatikanlah siapakah rekan-rekan kita semua. Dan kita harus berupaya untuk menjaga diri kita agar kita terhindar dari siksaan api neraka. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang dapat beracuni hati kita adalah yaitu terlalu banyak memandang. Nah, di dalam surat An-Nur diperingatkan bahwa kaum mukminin, kaum mukminat seyogianya untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Terlalu banyak memandang tentunya akan
mengakibatkan diri kita menjadi hati ini tidak stabil. Selalu melihat orang lain atau dalam sekarang bisa dikatakan stalking, melihat postingan orang lain sehingga hati kita menjadi tidak nyaman. Sehingga timbullah kemudian penyakit SMS, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itulah yang harus kita perhatikan. Jangan terlalu banyak memandang orang lain, dan sebaiknya apabila memandang hal-hal kebaikan tentunya kita harus melihat ke atas. Apabila memandang hal-hal duniawi, maka kita harus memandang ke bawah. Hadirin pemirsa Khairun TV rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita semua terhindar dari hal-hal yang dapat meracuni hati sehingga hati kita menjadi kotor. Semoga pada kesempatan Ramadan 1441 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah penyakit COVID-19 ini di muka bumi, khususnya yaitu di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.